Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Syifa Salsabila dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan latihan siswa halaman 14, halaman 17, dan halaman 23. Yang pertama, latihan siswa halaman 17. Apa pengertian perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial yang mencakup sistem status, hubungan keluarga, sistem politik, dan kekuasaan maupun penduduk. Nomor 2. Apa pengertian perubahan sosial menurut Kingsley Davis? Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Nomor 3. Apa sajakah yang bisa mengalami perubahan menurut Kingsley Davis? Yang menurutnya itu struktur sosial dan sistem sosialnya. Nomor 4, sebutkan beberapa faktor internal yang dapat mengaruhi perubahan sosial. Itu ada 4. Yang pertama, perubahan penduduk. Yang kedua, penemuan baru atau inovasi. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Dan yang terakhir, pemberontakan dan revolusi. Nomor 5, sebutkan syarat-syarat terjadinya revolusi. Syarat-syarat terjadinya revolusi yaitu ada 5. Yang pertama, ada keinginan umum mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. Yang ketiga, pemimpin dapat menampung keinginan tersebut. Yang keempat, pemimpin dapat menunjukkan tujuan pada masyarakat, dan yang terakhir harus ada momentum untuk revolusi. Selanjutnya pertanyaan dan jawaban latihan siswa halaman 17. Yang nomor 1. Apa saja jenis-jenis difusi? Jenis-jenis difusi itu ada 2. Yang pertama, difusi intramasyarakat, dan yang kedua, difusi antar masyarakat. Nomor 2, menurut Alvin, apakah hal pertama yang dapat menyebabkan perubahan sosial? Yaitu adanya komunikasi. Nomor 3, apa pengertian difusi intramasyarakat? Difusi intramasyarakat adalah difusi unsur kebudayaan antar individu atau golongan dalam suatu masyarakat. Nomor 4, sebutkan beberapa faktor yang dapat mengaruhi difusi intramasyarakat. Ada 5. Saya hanya bisa menyebutkan 3. Yang pertama, adanya suatu pengakuan bahwa unsur baru tersebut mempunyai banyak kegunaan. Yang kedua, ada tidaknya unsur kebudayaan yang mengaruhi diterima atau tidaknya unsur yang lain. Dan yang terakhir, pemimpin atau penguasa dapat membatasi proses difusi. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan avenue of channel change? Maksudnya adalah saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses dalam masyarakat yang pada umumnya adalah lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, latihan siswa halaman 23. Nomor 1, sebutkan dampak. Nomor 1, apa pengertian dampak positif perubahan sosial? Dampak positif perubahan sosial adalah terjadinya perubahan yang mengarah pada perbaikan dan kemajuan dengan terdorongnya terciptanya integrasi dalam masyarakat. Nomor 2, sebutkan dampak positif berlangsungnya perubahan sosial. Dampak positifnya itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, berkembangnya industrialisasi. Yang ketiga, munculnya nilai dan norma baru. Yang keempat, terjadinya diferensiasi struktural. Dan yang terakhir, kesadaran politik semakin tinggi. Nomor 3, apa pengertian modernisasi? Modernisasi adalah
adalah mencakup suatu transformasi total. Modernisasi adalah mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah politik dan ekonomi yang menandai negara barat yang stabil. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan kultur shock? Kultur shock adalah keadaan di mana seseorang atau masyarakat tidak siap menerima kebudayaan baru yang sifatnya asing yang tiba-tiba datang. Dan nomor terakhir, nomor 5, apa yang bisa apakah yang bisa nomor 5 apakah yang bisa nomor 5 itu apakah yang bisa mengaruhi sikap progresif, pola pikir progresif pada seorang. Orang yang memiliki sikap progresif itu, maka pemikirannya berorientasi ke masa depan terkait dengan dinamika dan perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.